Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang kerana Allah. Maka kepada Allah lah kita mengharapkan balasannya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas syarat wajib salat. Kapan seseorang diwajibkan untuk salat. Kita akan sambung pelajaran kita pada subuh hari ini. Kita akan membahas tentang syurut sihhatis salat, iaitu syarat sahnya salat. Jadi kemarin syarat wajib, artinya kapan seseorang mulai wajib salat, itu dalam keadaan dia Islam, baligh dan berakal. Sekarang setelah orang salat maka dia harus tahu syarat sah salat. Sekali lagi sebelum kita mulai, syarat dan rukun berbeda. Kalau syarat itu bahagian eksternal dari sebuah aturan. Jadi sebelum masuk ke salat harus tahu dulu syarat-syarat yang menyebabkan sahnya salat. Tapi kalau rukun itu internal dari sebuah aturan. Jadi yang kita bahas ini adalah syarat, iaitu sesuatu yang berada di luar salat yang menyebabkan salat sah atau tidak. Para ulama mazhab sepakat bahawa ada 11 syarat, 11 syarat yang membuat salat kita bisa sah untuk dilaksanakan. Yang pertama, ma'rifatu dukhulil waqti, iaitu mengetahui kapan masuk waktu salat. Jadi mengetahui masuknya waktu salat. Nah, ini maksudnya la tasihhu as-salah biduni ma'rifatil waqti yaqinan aw dhannan bil ijtihad. Tidak sah salat, tidak sah salat kecuali seseorang betul-betul mengetahui kapan masuk waktu salat. Dan mengetahui itu boleh dengan yakin atau dengan dhann. Kalau yakin kan kita hari ini ada jam, ada azan, itu kita yakin sudah masuk waktu salat. Atau bisa terjadi kita bermain dengan dhann, dengan prasangka, di saat tidak ada petunjuk. Jadi di saat kita mungkin terdampar di satu tempat, di satu bukit, tidak ada petunjuk, maka di saat itu baru boleh kita melakukan salat ketika dhann kita sudah cenderung merasa sudah masuk waktu. Dan itu bisa dilihat dari petunjuk-petunjuk alam. Misal kalau maghrib otomatis kita bisa lihat matahari sudah terbenam. Kalau isya bisa melihat syafaq merah sudah tidak ada lagi di langit. Jadi atau bisa juga menggunakan petunjuk untuk membantu dhann seperti kompas. Mohon maaf, bukan kompas, maksud saya seperti Muslim Pro itu, atau petunjuk-petunjuk di HP, itu untuk membantu dhann. Ini sudah masuk waktu walaupun tidak terdengar azan. Jadi harus yakinkan itu dulu. Jadi tidak sah salat kalau masih berada di luar waktu, tidak sah salat. Dan ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya solat itu telah Allah tetapkan bagi para mukmin kitaban mauquta, itu ada waktu masing-masing. Jadi tidak bisa suka-suka kita solat. Seandainya seseorang solat duhur sebelum masuk waktu zuhur, jadi takbiratul ihramnya di waktu sebelum zuhur, rakaat kedua baru masuk waktu zuhur. Jadi pas takbiratul ihram belum masuk waktu zuhur, di rakaat kedua baru terdengar azan, berarti rakaat kedua yang masuk waktu zuhur. Solat ini batal dan harus segera dibatalkan. Jadi langsung dibatalkan, ulang kembali solat. Jadi tidak sah. Ini syarat sah salat yang pertama. Tidak sah salat kecuali sudah masuk waktu untuk melakukan salat. Baik, syarat kedua, at-taharah anil hadatsain, yaitu suci dari dua hadas, al-asghar wal akbar. Baik hadas itu hadas kecil maupun al-akbar, hadas besar. Hadas kecil kita sudah tahu bahawa seperti kentut, keluar salah satu dari dua jalan, baik atau itu hadas kecil. Atau al-akbar, hadas besar, yaitu al-janabah, junub, wal haid, wal nifas, haid dan nifas. Jadi bagaimana cara mensucikan dari dua hadas ini? Kalau hadas kecil bil wudu, kalau hadas besar bil ghusli, dengan mandi. Tentunya yang dimaksud adalah mandi besar. Untuk membedakan mandi menghilangkan hadas, tentunya yang bisa membedakan adalah niat. Jadi mandi itu bisa saja modelnya sama dengan mandi biasa. Yang bisa membedakan kita sedang mandi besar adalah niat. Oh, caranya kan beda Ustaz. Caranya itu hanya sunnah. Jadi kalau mau, kita sudah pernah ajarkan cara mandi junub. Cara mandi junub yang diajarkan Nabi berdasarkan keterangan dari isteri Nabi. Kan cara mandi junub ketika masuk kamar mandi itu tidak langsung mandi, tapi cuci tangan, cuci tangan, kemudian membersihkan anggota. Jadi bersihkan anggota itu belum berniat. Jadi pakai sabun segala macam di situ, sikat gigi, mandi biasa. Jadi setelah mandi itu selesai, mandi biasa selesai, ini belum mandi junub, lalu disunnahkan untuk berwuduk. Berwuduknya sempurna seperti wuduk untuk solat. Setelah berwuduk baru ambil air. Kalau Rasulullah sebelum menyiram air ke kepala dia masukkan tangannya ke dalam bejana, lalu dia menyisir rambutnya salasa hafanat, 3 kali. Jadi dia sisir dulu rambutnya 3 kali. Itu untuk memasukkan air ke dalam rongga-rongga kepala, rambut. Setelah itu baru dia ambil air, dia siram ke atas kepalanya 3 kali, dan dia mulai dari sebelah kanan, lalu dia mengakhiri dari sebelah kiri. Itu cara mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah dengan keterangan isteri Rasulullah. Nanti sebelum keluar dari kamar mandi, Rasulullah menyiram kembali kakinya. Perlukah berwuduk kembali? Kalau model begitu kita mandi junub, itu enggak perlu wuduk lagi, Pak. Karena dalam kesepakatan mazhab pun, mandi junub itu mengangkat hadas besar, sedangkan wuduk mengangkat hadas kecil. Otomatis dengan mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat. Itu, tapi cara mandinya yang model begitu. Mandi kita beda. Begitu masuk geram-gerum langsung ke atas kepala, lalu pegang lagi, pakai sabun, pegang lagi, mau balik. Padahal tadi disuruh pakai sabun dulu, baru nanti terakhir mandi besar. Kita tidak, mandi langsung niat waktu siram kepala langsung niat, ya kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i memang berniat itu muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan inti perbuatan. Jadi kapan berniat waktu mandi junub? Ketika air jatuh ke atas kepala pertama sekali. Sudah. Jadi begitu cara mengangkat hadas besar. Tapi walaupun begitu, kalau kita enggak lakukan seperti itu, karena pada dasarnya rukun mandi besar itu cuma 2, niat, 3, niat, kemudian menyiram air ke seluruh tubuh dan tertib, itu saja. Jadi kalau enggak kita lakukan seperti Rasulullah, boleh saja.
tetapi kita kehilangan pahala mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Bapak Ibu melangkah Allah, salah satu daripada syarat sah salat adalah suci daripada dua hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Bisa dilakukan dengan wuduk, dengan mandi junub atau mandi besar, awit tayammum atau penggantinya tayammum kalau tidak ada air. Jadi tayammum itu bisa menggantikan wuduk, bisa menggantikan mandi junub. Kalau menggantikan mandi junub, itu tidak perlu mandi dengan debu, tidak perlu mandi dengan pasir, tapi cukup bertayamum seperti tayamumnya wuduk kalau sedang tidak ada air. Nah, kalau untuk berwuduk, menggantikan wuduk juga sama, dia hanya dilakukan secara sederhana, tidak sampai mengganti wuduk seperti berwuduk. Dia hanya menyapu tangan dan wajah saja, tidak perlu berkumur-kumur. Jadi jangan ambil pasir lalu berkumur-kumur, buang lagi. Sudah. Ini berdasarkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 ini disebutkan tentang tata cara untuk mengangkat hadas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullah salatan bighairi tahur. Allah tidak akan terima salat tanpa suci, tanpa tahur, tanpa suci. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim, la yaqbalullah salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat seseorang di antara kamu yang berhadas, tanpa berwudu. Sekali lagi, hadas itu berbeza dengan najis. Hadas itu sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Jadi kalau najis, barang yang keluarnya. Jadi kalau hadas itu dari dalam kentut, kemudian apa tadi, di saat kita buang hajat, itu kita sudah berhadas, berarti kencing sudah berhadas. Tetapi barang yang keluar itu najis. Jadi nya disebut najis. Jadi kita waktu melihat jangan bilang hadas, bukan, itu najis. Proses kita waktu keluar, kita dianggap sudah berhadas. Jadi apapun tai itu termasuk najis nantinya. Nah, maaf melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang berhadas dengan sengaja, arti dengan sengaja dia tahu dia berhadas, wa iza ta'ammada al-hadas batalat as-salah bil ijma', maka batallah salatnya menurut ijma' para ulama. Nah, bagaimana keadaan seseorang seandainya setelah salat baru dia tahu bahawa dia berhadas? Tetap dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, batalat salatuhu, tetap batal salatnya. Karena pada dasarnya memang dari awal dia tidak mencukupi syarat sah salat. Jadi habis salat baru kita teringat tadi sudah kentut. Enggak teringat bahawa sudah kentut karena sudah lama bicara antara maghrib dengan isya. Enggak teringat lagi bahawa tadi sudah kentut. Teringatnya setelah salat isya. Perlukah salat itu diulang? Wajib ulang. Kenapa? Pada dasarnya ketika kita yakin bahawa hadas itu memang terjadi sebelum kita salat atau di awal-awal salat, berarti memang dasarnya kita enggak cukup syarat untuk sah salat, maka wajib ulang. Nah, berbeda keadaan kalau kita yakin bahawa hadas itu muncul setelah salat. Jadi ketika kita sudah selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, lalu kemudian kita pulang ke rumah, baru kita ragu-ragu, ini tadi ada kentut, tapi kapan kentutnya? Apakah di awal salat atau setelah salam? Di situ kalau kita yakin bahawa kita sudah kentutnya di akhir, artinya setelah salam, maka tidak perlu mengulang.
tidak perlu mengulang. Walaupun ada keraguan-raguan, tapi bawa kepada keyakinan. Baik. Berikutnya, bagaimana keadaan seandainya seseorang muncul ri'af, fa in wajada uzrin ka ri'afin. Seandainya seseorang muncul ri'af, ri'af itu mimisan, keluar darah tiba-tiba dalam solat. Jadi ketika solat tiba-tiba mimisan, keluar darah. Menurut mazhab selain Hanafi, di saat itu darah keluar dalam keadaan, biasanya kan mimisan itu keluar darahnya lumayan banyak, bercecer nih, keluar darah di hidung. Itu batal solat. Dan kita yang sedang mimisan segera batalkan solat, lalu hilangkan mimisannya, baru kembali ulang solat. Kembali ulang solat. Nah, jadi kenapa begitu? Karena darah dianggap semasuk benda bernajis, kecuali sedikit yang bisa dimaafkan, ma'fu anhu. Itu baru termaafkan. Sedikit itu yang kira-kira seperti pukulan satu nyamuk, keluar darah seperti pukulan satu nyamuk. Jadi ada di sini, tapi satu tetes darah itu termaafkan. Atau seorang pekerja yang kerja di bahagian menyembelih ayam, dia punya pakaian khusus, tapi ternyata ada percikan yang jatuh di kakinya, yang dia sudah tidak berkuasa untuk menghilangkan, karena waktu dah wuduk tadi merasa yakin, tiba-tiba ada sedikit. Itu tetap termaafkan, tetap termaafkan. Tapi kalau model sudah mimisan, itu karena darah yang keluar, itu dianggap membatalkan salat. Baik. Syarat ketiga, nanti kita buka tanya jawab. Syarat ketiga, at-taharah anil khubus. Tadi suci dari hadas dengan cara wuduk dan mandi besar atau tayamum sebagai pengganti. Ini at-taharah anil khubus, iaitu suci daripada najis. Jadi selain suci daripada hadas, juga harus suci daripada najis, baru sah salat. Ain an-najasah al-haqiqiyah. Yang dimaksud dengan khubus adalah najis yang hakiki, jadi betul-betul najis. Najis bisa menyebabkan tidak sahnya salat, kecuali najis la yu'fa al-ma'fu anhu, kecuali najis-najis yang bisa dimaafkan, seperti pada pakaian, badan dan tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa thiyabaka fatahhir. Jadi waktu salat, bersihkanlah, sucikanlah pakaianmu. Jadi najis ini harus suci dari badan, pakaian dan tempat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza aqbalatil haidha fada'i as-salah." Kalau engkau sudah mulai datang haid, maka tinggalkanlah salat. Wa iza adbarti faghsili anki ad-dam wa salli. Kalau engkau sudah selesai haid, mandilah, kemudian bersihkan darahnya, lalu salatlah. Jadi termasuk salah satu yang membuat orang haid boleh kembali salat setelah bersih dari darah. Makanya dulu Aisyah radhiyallahu anha menjadi sumber tempat bertanya para sahabat perempuan. Bagaimana cara mereka bertanya? Disebutkan dalam hadis. Jadi mereka itu asal sudah haid, lalu mereka colek dan bawa kapas ke Aisyah. Dia tanya, Aisyah, ini sudah boleh salat tidak? Ada yang bawa kapas warna coklat, kuning, pokoknya Aisyah nyan becu, gabuk becu kan tanya, bawa ni ada coklat, kuning. Kata Aisyah, kalau masih coklat belum, kalau masih kuning belum, tunggu sedikit lagi sampai putih. Jadi ini menunjukkan apa? Bebaskan dulu diri benar-benar dari darah. Jadi ini harus berdasarkan ilmu. Jadi Aisyah disebutkan dalam hadis, selalu ditanya oleh sahabat, "Nyo kan suci belum Aisyah?" Begitu bertanya. Sekarang enggak ada lagi yang bertanya seperti itu.
Jadi yakin-yakinkan diri saja ya ibu-ibu ya, yakinkan diri saja. Tanya boleh kok ila kau pi hantam ke beut. Kan cukup pah. Orang tidak lagi bertanya masalah itu sekarang. Orang lagi bertanya selama ini tentang pot bunga warna putih yang isinya janda bolong. Itu yang orang ditanya sekarang. Baik. Jadi pastikan sebelum solat jangan ada najis di badan, pakaian dan tempat. Nah, sekarang muncul masalah Bapak Ibu menakat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa masalah tentang urusan najis. Pertama, taharatus saub wal badan. Nah, betul-betul pertama itu jaga kesucian pakaian dan badan. Ada kasus law waqa'a thiyabul musalli kal iba'ah ala ardi najasah inda sujud. Kalau seandainya pakaian orang salat jatuh seperti kal iba'ah, seperti surban, jatuh ke atas najis, maka apa hukumnya? Ini kita pakai surban, ujung surban, ada yang model surban Pakistan, tarik di ujung. Ini model berujung, kan, berekor. Jadi waktu kita solat ni kena lumayan panjang, rupanya kain ujung itu kena ke atas najis. Atau kita pakai pakaian yang ketika solat kita merasa aman, rupanya ada ujung pakaian yang terkena ke atas najis. Nah, di saat seperti itu asal sudah tahu dan yakin terkena najis, walaupun diketahui setelah solat, maksudnya kita dari tadi tidak menyadari ada najis di samping, setelah solat baru kita sadari dan kita yakin kita sudah duduk di atas najis itu, atau kain kita sudah kena najis itu, tapi ini najis yang selain najis kering. Kalau najis misalnya cicak udah kering sekali, itu tidak membatalkan. Sudah kering sekali, artinya katu je. Tapi kalau seandainya masih hangat, masih becek, lumayan basah, artinya masih okey lah, kiban dah peduk makna. Itu tetap batal. Jadi wa tufsidu salah 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah fala tasihhu salat mulakin ba'du libasihi badanihi najasah. Tetap tidak sah salatnya, batal salatnya, walaupun yang terkena itu hanya sebahagian pakaiannya, maka dianggap itu sudah terkena najis. Berikutnya kasus kedua, contoh kedua atau permasalahan kedua, jahlun najasah. Seseorang tidak mengetahui bahawa dia ada najis yang terkena pada pakaiannya. Law sallaha milan najasah ghaira ma'fu anha. Kalau ada seseorang salat terbawa najis, yang tidak dimaafkan. Kalau dimaafkan tidak mengapa, seperti tetes darah tadi, itu tidak mengapa. Ini kalau ada seseorang terbawa najis pada pakaiannya, wala ya'lamuha, dan dia tidak tahu bahawa ada menempel najis di pakaiannya, maka menurut tiga mazhab selain Maliki, tubtilus salat, tetap batal salatnya, wa alaihi qada'uha, dan dia wajib mengqadha ketika dia sudah tahu. Lianna at-taharah matlubah fil waqi', karena pada dasarnya dia wajib suci untuk solat. Dia wajib suci untuk solat. Jadi walaupun mengetahuinya setelah keluar waktu solat. Ini kain kita ternyata membawa tai ayam, dan kita tidak tahu. Habis solat baru tahu. Apakah wajib ulang solat? Wajib ulang solat, karena pada dasarnya itu syarat sah salat. Jadi dengan mengetahui otomatis kehilangan syarat sah salat. Nah, walaupun sudah keluar waktu baru tahu,
Ini solat duhur tadi pakai kain bernajis. Ketahuan di waktu solat asar, pas mau pakai kembali, kamu tipek manuk. Dan kita yakin ini manuk enggak mungkin mutipek di waktu asar, karena baru masuk waktu asar. Pasti tadi mutipek di kain ini dari waktu duhur. Maka duhur pun alaihi qada'uha, wajib untuk diqadha. Kenapa begitu? Kenapa? Kan sudah lewat waktu, kan maunya enggak usah lagi salat. Ini syarat sah salat. Sama seperti kita apa? Sudah lulus tes, sudah lulus, rupanya ketahuan ada syarat untuk tes yang tidak terpenuhi, itu dianulir. Dianulir artinya dibatalkan, karena dianggap sebenarnya dia tidak layak ikut tes. Itu contohnya begitulah kira-kira. Nah, jadi batal salat walaupun tidak tahu ada najis, tapi ketahuannya setelah salat. Nah, ini yang harus kita pastikan. Jadi karena orang kan meremehkan begini, ada orang kadang-kadang meremehkan, udah solat subuh nih, lalu duduk di kedai kopi, pas dia balik-balik kain naik lego. Nah, tai ini pertama apa yang harus lakukan? Yakinkan diri dulu. Ini baru duduk di kedai kopi ni, baru duduk, dan kita lihat seputaran bangku di kedai kopi kayaknya aman, enggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada najis nempel di kain. Berarti najis itu sudah tertempel dari tadi. Sedangkan kita sudah selesai salat. Nah, ketika yakin bahawa memang najis itu ada sedari kita salat, itu pulang dari kedai kopi, itu langsung qadha. Jangan lama-lama lagi duduk di kedai kopi itu. Kalau ada musalla di kedai kopi, langsung qadha di sana. Atau dah ngaju di meja kedai kopinya. Itu harus diqadha. Enggak bisa diremehkan. Enggak bisa orang mengatakan, alah kakak dah ulang dia tega pemaah oleh Allah. Enggak bisa. Ini kewajiban. Salat itu tetap diminta tanggungjawab, karena nanti bahkan di akhirat yang pertama sekali Allah tanya salat. Yang pertama sekali Allah tanya salat. Orang yang sudah melakukan salat saja ditanya sama Allah kepada Jibril, kepada malaikat, apakah salatnya sempurna atau ada bolong-bolongnya? Misal kita tidak khusyuk, itu ada bolong-bolongnya. Apa kata malaikat? Ada ya Allah. Kata Allah kepada malaikat dalam hadis qudsi, kata Allah kepada malaikat, kalau begitu cuba lihat dia ada solat sunnah atau tidak. Lalu malaikat ngecek kembali, oh ternyata ada solat qabliyah, ada solat ba'diyah. Apa kata Allah dalam hadis itu? Tutuplah solat wajibnya, kekurangan pada solat wajibnya, dengan solat-solat sunnahnya. Makanya Pak, Ibu, usahakan jangan tinggal solat qabliyah dan ba'diyah, terutama yang dijaga yang muakkad. Terutama yang dijaga yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Ini ada berapa hadis? Nanti hadis berikutnya 4 rakaat dan 2, dan ada 4-4. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi duhur itu ada berapa versi? Ada berapa versi? Ada 2 sebelum, 4 sesudah. Nanti ada versi lain, 4 sebelum, 4 sesudah. Bagi yang melakukan 4 sebelum dan 4 sesudah, diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Yang melakukan istiqamah, bukan waktu keluar sertifikasi saja, istiqamah 4 sebelum, 4 sesudah. Karena ada orang dia lakukan tapi ilap-lap, suka-suka dia. Kalau lagi keluar gaji dia lakukan, kalau lagi enggak ada gaji dia enggak lakukan, itu enggak dapat. Tapi kalau istiqamah 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, istiqamah sampai meninggal, diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadis yang sahih, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu fungsi kita salat sunnah. Jadi kalau masuk ke dalam musalla atau masjid, salatlah sunnah qabliyah. Memang pada dasarnya kalau kita dekat rumah dengan musalla, maka hendaknya salat lebih utama di rumah. Kalau dekat dengan musalla, baru kemudian keluar ke masjid. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu salat, orang sudah salat saja ditanya sama Allah, apalagi yang tidak salat.
apalagi yang tidak solat. Maka berbahaya meremehkan, alah enggak usah ulang, najis ini kan enggak apa-apa, Allah pun maklum kok, kita kan sedang kiri corona. Lalu kemudian kita memaklum-maklumkan diri. Tidak boleh. Kalau ketahuan najis, dan yakin najis itu memang sudah muncul di pakaian ketika salat, itu wajib qadha walaupun sudah keluar daripada waktunya. Nah, baik. Itu kasus kedua, kalau tidak tahu ada najis kemudian ketahuan, maka wajib mengulang salat kalau masih dalam waktu. Kalau sudah di luar waktu, wajib mengqadha salatnya, karena itu pada dasarnya adalah syarat sah. Nah, kemudian kasus berikutnya, as-saubul mutanajjis awil makan an-najas. Jadi ini ada pakaian mutanajjis. Jadi pakaiannya tidak bernajis tapi terkena najis, atau tempat yang bernajis. Ini kasusnya, misal contohnya, ada seseorang salat, in lam yajid al-musalli ghaira saubin alaihi najasah ghaira ma'fu anha. Kalau ada orang yang salat, itu tidak mendapatkan selain pakaian yang bernajis, yang tidak bisa dimaafkan, atau dia mendapatkan air tapi tidak mendapatkan orang yang mewudukkannya. Ada air tapi dia stroke, jadi dia nggak bisa bersuci sendiri, dan nggak ada orang yang datang untuk mewudukkannya. Jadi otomatis dia masih dalam keadaan berhadas atau bernajis. Nah, atau ada air tetapi ada orang yang tidak rida, lam yarda illa bi ujratin wa lam yajidha. Ada air tapi dia harus beli, sedangkan dia tidak punya uang untuk membeli air. Jadi kondisi ini apa yang mau dikatakan? Atau hubisa ada najasah, ada orang ditawan dalam keadaan bernajis. Dia ditawan, dimasukkan ke dalam satu sel dalam keadaan bernajis, enggak disediakan air. Jadi pakaiannya juga pakaian bernajis. Kondisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Jadi dia enggak ada pilihan lain, enggak bisa mensucikan dirinya. Menurut mazhab Malik, orang ini dibolehkan. Menurut mazhab Hanafi, Malik dan Hambali, orang ini tetap dibolehkan untuk memakai pakaian bernajis itu lalu solat dengan pakaian bernajis, dengan kondisi tadi, kondisi enggak ada jalan keluar. Jadi pas dimasukkan ke penjara, bajunya cuma itu, enggak ada baju lain, enggak ada baju ganti, dan air pun enggak disediakan. Ketika datang waktu solat, otomatis dia harus solat, maka diizinkan untuk melakukan salat dengan pengetahuan bahawa pakaiannya bernajis. Diizinkan oleh, terutama ini pendapat Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Syafi'i, kalau dia pakai pakaian bernajis itu, maka dia tetap tidak sah salatnya. Kalau dia pakai pakaian bernajis itu, tetap tidak sah, walaupun kondisinya tidak ada ganti pakaian itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Lebih utama yusalli 'inda Syafi'iyah uryanan mutimman al-arkan. Lepaskan baju yang bernajis, lepaskan, ni ceritanya pakaian yang bernajis. Badan, kalau kita lepaskan baju, badan aman. Maka hendaknya seseorang salat uryanan, salatnya uryanan dalam keadaan telanjang. Artinya dia tidak pakai pakaian itu. Ini juga dikuatkan oleh sebahagian ulama mazhab Malik yang mengatakan lebih utama untuk salat qa'iman uryanan in lam yajid sauban yastur bihi auratuh. Jadi seseorang dibolehkan salat dalam keadaan telanjang kalau tidak menemukan pakaian yang suci untuk menutup auratnya. Wala i'adatun alaihi. Kalau sudah selesai salat dalam keadaan telanjang dalam penjara, maka tidak perlu diulang. Lianna salat ma'al ura yaskut bihal fardu. Karena salat walaupun telanjang, kalau memang tidak ada pakaian, maka dia tetap gugur salatnya, artinya sudah sah salatnya. Nah, cara duduk macam-macam diajarkan oleh mazhab. Ada yang mengatakan lebih bagus duduknya dalam keadaan dia bungkukkan badannya untuk menutup anggota tubuhnya.
Kemudian ada yang mengatakan disuruh selonjorkan kaki sambil menutup anggota tubuhnya yang vital. Tapi ada juga kalau dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan dia dibolehkan solat dalam keadaan berdiri. Kalau berimam, ramai-ramai dimasukkan penjara. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu, sampai begitu dibahas dalam kitab. Bagaimana kondisi tiba-tiba darurat. Dan itu ternyata terjadi. Penjara Guantanamo, waktu di penjara pasukan Iraq, itu ditelanjangkan Pak. Satu penjara telanjang semuanya, ditelanjangkan. Apa kata imam-imam mazhab? Kalau mereka berada dalam satu tempat bersama-sama, tidak menemukan pakaian penutup aurat atau pakaiannya bernajis, dibolehkan salat telanjang, bahkan disunnahkan tetap melakukan jamaah. Jadi imamnya telanjang, makmumnya telanjang. Di mana posisi imam? Satu baris dengan makmum. Jadi enggak boleh makmum menikmati imam. Kok gawatlah kok. Tak bisa. Imam sendiri di depan, dinikmati ramai-ramai sama makmum. Mana ada cerita itu? Jadi diajarkan dalam mazhab, kalau sudah berimam, itu imam satu baris dengan makmum. Kondisi darurat seperti itu. Jadi makmum kan enggak bisa melihat langsung ke arah imam. Jadi begitu orang-orang dulu diberi kekuatan oleh Allah untuk membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Ini disebut fiqhul waqi'. Membayangkan sesuatu yang kira-kira terjadi agar umat tidak bingung menghadapi masalah itu. Jadi intinya salat itu kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Cuma nanti masalah berikutnya ada yang menyuruh ulang. Tema dalam mazhab Syafi'i ini tidak disuruh ulang. Salat dalam keadaan telanjang tidak disuruh ulang. Nah, kemudian sedikit lagi Bapak Ibu maka Allah. 3 menit lagi. Peristiwa atau kasus berikutnya, jahadatu mahallin najasah fi saub. Ada orang yang tidak tahu di mana letak najis pada pakaiannya. Jadi dia yakin salah satu ujung pakaiannya bernajis, tapi dia tidak tahu bahagian mana. Jadi misal ada isteri bilang, "Bang, itu tadi baju kan berjatuh ke kencing anak. Kita cek baju, enggak tahu mana bahagian yang kena kencing." Nah, bagaimana menangani permasalahan seperti ini? Kalau mazhab Hanafi, ini di sini disebutkan kalau mazhab Hanafi itu mengatakan bahawa kondisi seperti ini dia cukup mencuci di salah satu ujung pakaian. Jadi untuk meyakinkan saja ujung salah satu bahagian ujung pakaian saja. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan. Dia harus mencuci seluruh pakaian tersebut kalau sudah ada informasi bahawa salah satu dari ujung pakaiannya terkena najis. Jadi mazhab Syafi'i meyakinkan diri supaya tidak bernajis, cuci semuanya. Cuci semuanya. Jadi kan cuci itu tidak bermakna harus masuk ke mesin cuci. Basahkan semuanya, dicupat. Apa dicupat bahasa Indonesianya? Pak, diperas, udah kering sedikit pakai, atau kasih dikipas anginkan sedikit pakai. Intinya kalau sudah ada keterangan ini tadi baju kena kencing, tapi enggak tahu lagi yang mana kena kencing anak, itu tetap disuruh cuci seluruhnya, baru boleh digunakan. Nah, berikutnya permasalahan berikutnya, kalau ada orang terikat dengan tali yang berhubungan dengan najis. Contoh, iza amsakal musalli habalan marbutan binajas. Kalau seseorang yang salat ada sambungan tali terikat dengan najis, kal hablil ladzi yumsiku bihi kalbun biqiladah fi unuki. Seperti orang salat ternyata ada tali yang terikat dari tubuh orang salat dengan anjing. Jadi misal ini ada orang bodoh solat, tapi supaya anjingnya enggak lari, dia tetap ikat anjingnya di keing, di pinggang. Dia ambil besi itu, dia ikat, dicantol di pinggangnya supaya anjingnya enggak lari. Nah, keadaan begini, apakah sah solatnya atau tidak? Dia enggak bernajis, tapi ada tali bersambungan dengan benda bernajis. Nah, di sini kondisi seperti ini mazhab Syafi'i dengan tegas mengatakan lam tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Lianna al-kalba sawa'un akana saghiran an kabiran najisul 'ain.
Karena pada dasarnya anjing itu tetap dianggap bernajis. Itu bendanya, zatnya langsung bernajis. Maka dianggap orang solat ini membawa najis. Dianggap membawa najis, ya. Ukuran kita dianggap membawa najis yang menyebabkan tidak sah salat, iza masya in jarra ma'ahu, kalau dia bergerak najis itu ikut bergerak, itu ukuran. Kalau kita bergerak najis itu ikut terbawa. Jadi ketika kita sujud, anjing itu otomatis akan bergerak sedikit mengikuti gerakan tali tadi. Itu ukuran kalau seseorang sudah tidak sah lagi salatnya. Tapi kalau tali itu terikat pada sesuatu, pada sesuatu yang tidak bergerak, maka tasihus salat bihablin muttasil biha. Contohnya terikat dengan rumah, tali kita terikat dengan rumah. Di rumah itu ada di lantai rumah itu ada najis. Kita terikat dengan dinding rumah tersebut. Rumah kan enggak bergerak waktu kita sujud, kecuali kita hul, baru bergerak. Enggak bergerak dia atau terikat dengan tiang listrik. Di tiang listrik itu ada air manuk di bawahnya. Di saat seperti itu tidak mengganggu solat, tidak mengganggu solat. Jadi ini kita ceritanya adalah cerita dianggap membawa najis. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau terbawa telur? Ini kasus berikutnya, saya habiskan sedikit, Pak. Bagaimana hukumnya biar bisa masuk ke judul lain? Hukumnya kalau terbawa telur yang sudah kom. Bawa mana kom? Kan kalau sudah kom itu sudah busuk, kan di dalamnya tidak lagi, isinya bukan lagi telur, darah, Pak. Darah yang membusuk. Itu cukup sakit kita kalau sempat tercium itu, luar biasa busuknya. Nah, orang terbawa telur ke dalam kantongnya, mungkin sadar atau tidak sadar. Apa hukumnya? Sahkah salatnya? Telur itu tidak pecah, tapi terbawa. Terbawa, mungkin pulang dari ulang tahun anak-anak, kan sering kasih telur yang dipakaikan pita itu, Pak. Nah, tapi rupanya bermakna hukum. Nah, dijawab bahwa la tasihu salatuhu, juga tidak sah salatnya, karena pada dasarnya dia telah membawa sesuatu yang dipastikan bernajis. Dan ini kondisinya sama dengan al-qarurah, kalau membawa botol yang isinya kencing. Makanya kateter waktu dipasang itu tidak sah salat, tapi tetap disuruh salat. Nanti kalau sudah sembuh dari sakit, disuruh qadha salat itu. Disuruh qadha. Yang salat itu tidak sah karena dianggap membawa najis. Ada kencing dalam botol, ada kencing dalam kateter, itu tidak sah salat karena dianggap kita berhubungan dengan najis. Yang terakhir, ini terakhir, Pak, sudah betul-betul terakhir, singkat padat. Hamlu sabiyyin saghirin fi salat. Bagaimana hukumnya kalau membawa bayi dalam salat? Ni ibu-ibu sering bawa bayi dalam salat. Maka dijawab, kalau seandainya bayi itu atau anak-anak, tidak mesti bayi, sabi saghir, bayi, anak-anak. Kalau anak-anak itu ada najis di dalam pampasnya, lalu kita yang bawa dengan sengaja, kita gendong anak, tapi kita sudah yakin bahwa ada kencing dalam pampas, ada dalam pampas, maka tidak sah salat orang yang membawa bayi tersebut, kecuali ada anak kecil, dia naik sendiri ke punggung orang yang salat, kita enggak bawa dia. Waktu kita sujud naiknya ke atas, Pak, padahal dia pakai pampers, umur 3 tahun, itu kan naik ke pundak kita. Kita enggak bawa dia, pas kita sujud dia naik, padahal dia punya pampers bernajis, maka sah salat orang itu karena dianggap bukan dia yang membawa, tapi najis naik sendiri ke atas pundaknya. Kira-kira begitu, dibawa oleh anak-anak tadi. Tapi kalau sudah digendong dan yakin ada najis di dalam pampers, maka batallah salat orang tersebut. Nah, Rasulullah pernah naik beberapa kali anak-anak, termasuk cucunya dari Zainab, yaitu Umamah
itu naik ke atas pundak Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud. Hasan Hussein juga pernah naik, dan itu anak-anak tidak bisa lepas biasanya daripada najis, kena ini kena itu, tapi Rasulullah tidak membatalkan salatnya karena mereka naik sendiri. Ini pandangan dari imam-imam mazhab jumhur ulama. Baik, kira-kira begitu, tidak saya lanjutkan karena sepertinya ada pergerakan di luar yang saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kita cukupkan, dan jazakumullah kepada yang bersedekah, Allah balas dengan rezeki yang berlimpah, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.